atau bisa beberapa kali nih selama dia belum mencapai 12%. Silahkan Mas Mirza kembali. Oke, jadi pertanyaannya berapa kali seseorang itu bisa, atau berapa persen jumlahnya seseorang itu bisa menerima bonus CSI. Nah, ini belum jelas nih pertanyaannya, tapi saya akan coba jawab ya. Kemudian jadi ada 2 pertanyaan nih Mbak Resti. Yang kedua adalah bisa berapa kali juga mendapatkan bonus CSI-nya sebelum capai di 12%. Nah, jadi jawabannya adalah maksimalnya untuk CSI bisa mendapatkan bonus CSI yaitu 10% Mbak Resti. Nah, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah untuk bonus CSI sendiri ini masih belum ada batasannya untuk berapa kali jumlahnya. Selama dia belum mencapai 12%. Jadi ada batasannya sih di 12%. Nah, kalau sudah 12% berarti tidak bisa mendapatkan untuk CSI lagi gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi terjawab ya, kalau secara persennya adalah maksimalnya mendapatkan 10%, tapi kalau untuk frekuensinya belum ada batasan selama dia belum mencapai 12%. Masih ada lagi pertanyaan tentang CSI ini, yaitu ini pertanyaan kalau saya intip mirip dengan yang ada di chat ya. Jadi apakah produk-produk yang bisa dimasukkan ke VCS hanya produk-produk pelanggan favorit saja kah? Nah, ini Mas Mirza masih di situ. Silakan dijawab. Oke. Baik Bapak Ibu Leaders, untuk produknya semua bukan hanya terbatas pada produk favorit saja ya. Jadi kita bisa semua produk yang dimasukkan ke dalam perhitungan VCS. Jadi semua produk yang mempunyai PV ya Mbak Resti, seperti itu. Oke, jadi semua produk ber-PV bisa dimasukkan sebagai perhitungan VCS. Untuk VCS. Oke. Kalau tidak salah habis ini kita sudah mulai masuk ke bronze incentive, tapi sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya secara live kepada kedua fasilitator kita? Ada Mas Mirza dan ada Mas Adit. Terkait dengan VCS. Oke, saya bacakan ya. Termasuk penjualan e-spring atau atmosfer untuk CSI 10%. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Adit, silakan. Saya ulangi pertanyaannya, termasuk penjualan e-spring atau atmosfer untuk CSI 10%? Ya, selamat siang Bapak Ibu Leader. Terima kasih sudah bisa menghadiri live QA mengenai pelanggan prioritas dan bonus bronze. Jadi untuk pertanyaannya mengenai pembelian e-spring dan produk durable ya. Kalau saya menangkap dari pertanyaannya ini, untuk saat ini CSI untuk mendapatkan bonus CSI dari pelanggan prioritas tersebut tidak ada batasan produknya. Jadi semua produk bisa dibeli oleh pelanggan prioritas selama PV grupnya nanti maupun PV personalnya tidak lebih dari 12% dan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan CSI, yaitu mempunyai pelanggan prioritas, maka perhitungan volume dari transaksi e-spring ataupun atmosphere sky akan bisa dimasukkan dalam bonus CSI. Kira-kira begitu ya, Pak Resti dan Bapak Ibu Leader, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Mas Adit atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, yang tetap ya bisa diketik melalui chat ke MW maupun ke private gitu ya. Oke, saya akan lanjut pembahasan yang kedua yaitu bronze incentive karena juga ada beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh leaders terkait dengan topik ini. Nah, ini dia. Pertanyaannya adalah X penerima bronze incentive. Dalam perjalanan 18 bulan ada ABO dari kaki Q-nya
yang juga menerima bronze insentif. Apakah si X ini juga masih tetap dihitung Q? Bagaimana menurut Mas Adit? Masih tetap dihitung Q kah si X ini? Oke, terima kasih Bapak Ibu Leader untuk pertanyaannya. Jadi kalau dari pertanyaan ini saya tangkap ini Q ini bisa jadi kalau berbeda pemahaman Q-nya Q 16 juta atau 21%, tapi dalam pertanyaan ini saya menangkapnya sebagai apakah EBUX berkualifikasi mendapatkan bronze insentif, baik BFI ataupun BBI. Jadi kalau EBUX adalah penerima bronze insentif dalam perjalanannya 18 bulan, ada EBO dengan 3 kaki, atau salah satu kakinya yang juga menerima bronze insentif. Apakah X juga masih tetap berkualifikasi mendapatkan bronze insentif? Maka jawabannya tetap bisa, tetap bisa berkualifikasi mendapatkan bronze insentifnya selama memenuhi syarat-syarat yang lain juga. Jadi bisa, meskipun upline-nya dapat, downline-nya juga dapat, sama-sama bisa itu pada bulan yang sama. Kira-kira itu, Mbak Resti dan Bapak Ibu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adit. Saya akan lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu pada tahun fiskal sebelumnya sudah pernah 15%. Nah, di slide materinya ada keterangan bahwa maksimum 12% nih. Apakah masih bisa mendapatkan bonus Bronze Foundation atau BFI-nya? Gimana Mas Adit? Mesti bisakah? Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, tahun fiskal sebelumnya sudah mencapai 15% untuk peringkatnya, maka apakah bisa mendapatkan bonus Bronze Foundation? Jawabannya dalam ini tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa untuk mendapatkan bonus Bronze Foundation, dikarenakan persyaratan untuk mendapatkan bonus Bronze Foundation atau BFI, yaitu maksimum mencapai peringkat tertingginya 12% di tahun sebelumnya. Jadi, di tahun sebelumnya kalau lebih dari 12% atau 15%, maka tidak bisa mengikuti BFI. Namun, yang bersangkutan masih bisa berpeluang untuk mendapatkan bonus Bronze Builder Incentive. Kira-kira gitu, Mbak Resti dan Bapak Ibu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk dapat BFI tidak bisa karena sudah lebih dari 12%, tetapi berpeluang untuk mendapatkan Bronze Builder Incentive. Oke, saya akan lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu kalau sejak 2014, ABO maksimumnya adalah GP. Dia berhak untuk mendapatkan bonus Bronze Builder Incentive ini. Apakah bisa menggunakan atau mendapatkan juga bonus Bronze Foundation-nya sudah lebih dari 12 tahun yang lalu. Seperti ini. Saya akan kembali kepada Mas Mirza untuk membantu saya menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Mbak Resti atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada seluruh EBO yang atas pertanyaannya. Nah, kalau saya bacakan lagi untuk pertanyaannya adalah kalau sejak 2014 EBO maksimum blood producer ya, dia berhak untuk bonus Bronze Builder Incentive ini. Apakah bisa mendapatkan Bronze BFI juga? Jadi sebenarnya kita lihat nih dari kualifikasinya dulu Bapak Ibu. Jika sejak dari September 2014 EBO tersebut pernah mencapai Gold Producer, maka EBO tersebut tidak berkualifikasi nih untuk mendapatkan bonus Bronze Builder Incentive. Nah, kalau untuk mendapatkan Bronze Foundation-nya, jika pada tahun fiskal jika tidak EBO tidak berkualifikasi untuk mendapatkan bonus Bronze Foundation-nya, jika pada tahun fiskal tahun lalu EBO berperingkat di atas dari 12%. Nah, jadi untuk jawaban dari pertanyaannya adalah kita lihat kualifikasinya dulu Mbak Resti. Kalau dia sejak 2014 di bulan September pernah GP, maka tidak berkualifikasi untuk Bronze Builder. Nah, kembali lagi untuk yang Bronze Foundation, jika pernah tahun lalu fiskal year tahun lalu berperingkat di atas 12%, maka tidak bisa berkualifikasi untuk Bronze Foundation.
Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Mirza untuk penjelasannya gitu ya. Oke, apakah Resti, ini pertanyaan terakhir atau mungkin masih bisa ada? baca yang ini dulu kali. Ada beberapa pertanyaan iya, di chat betul. yang masuk gitu. Jadi untuk mengenai CSI ini Mas Mirza dan Mas Adit. Iya, saya bacakan ya. Jadi ada pertanyaan bahwa minimum sponsor berapa orang ya untuk mendapatkan CSI ini? Saya akan ke Mas Adit, silakan. Minimumnya berapa? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di dalam CSI tidak mensyaratkan berapa orang minimum yang harus disponsori untuk mendapatkan bonus CSI. Yang disyaratkan adalah berapa PV atau penjualan volume VCS kita menyebutnya, atau Verified Customer Sales, yang dihasilkan oleh pelanggan prioritas Bapak Ibu langsung. Jadi tidak ada minimum sponsoring. Beda dengan bonus bronze insentif, itu mensyaratkan 3 leg, yang untuk bronze foundation minimum 3%, kemudian untuk bronze builder minimum 6%. Bisa lebih dari itu. Jadi untuk mendapatkan bonus CSI tidak ada pensyaratan harus minimum berapa leg dan harus minimum berapa mensponsori. Tetapi PV yang dihasilkan oleh pelanggan prioritasnya. Bisa dari 1 pelanggan, bisa dari 2 pelanggan, sampai sebanyak-banyak. Dan seterusnya. Jadi benar sekali jawaban dari Mas Adit. Semakin banyak CSI-nya maka semakin akan membantu. Jadi tidak ada batasannya ya Mbak Resti ya. Belum ada persyaratan. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada batasan berapa minimum sponsor ya untuk mendapatkan CSI ini. Oke, ternyata lumayan banyak ya yang sudah masuk di kolom chat. Ya, ada yang sudah mengacungkan tangannya. Saya akan ke Pak Frans. Oke, Pak Frans, silakan bisa di-unmute. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar jelas. Oke, thank you. Yes. Ya, saya cuma mau tanyakan itu untuk penerima baik Bronze Builder maupun Bronze Foundation. Seingat saya waktu di presentation-nya dari Pak Rizal, tapi saya lupa ya, kalau nggak salah itu presentation Pak Rizal saat Platinum Meeting ya. Itu beliau menyampaikan bahwa dari 3 yang 6% untuk Bronze Builder, itu harus downline, bukan frontline. Nah, jadi pertanyaannya, kalau frontline apa nggak bisa gitu? Kalau 6%-nya, 3 kakinya tuh benar-benar semuanya ada di frontline dari ABO yang 15% tersebut. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Karena kayaknya tuh waktu itu Pak Rizal berulang kali menyampaikan harus downline, bukan frontline. Makanya jadi saya bertanya gitu, kalau frontline apa nggak bisa gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans untuk pertanyaannya. Nah, saya ke Mas Mirza terlebih dahulu ya. Apakah benar-benar harus downline? Apakah frontline pun bisa? Silakan Mas Mirza. Iya Pak, terima kasih Pak Frans tadi ya atas pertanyaannya Pak, bagus sekali. Untuk kualifikasi untuk yang mendapatkan Bronze Builder tadi, jadi sebenarnya tidak harus downline, adalah maksudnya frontline pun bisa Pak. Jadi frontline pun bisa dengan kualifikasi tersebut, jadi bukan hanya harus frontline, jadi downline pun bisa, itu maksudnya dari presentasinya Pak Rizal tadi Pak. Gitu sih Pak. Jadi tidak mengharuskan harus frontline, jadi downline pun bisa. Itu maksudnya. Oke, terima kasih. Mas Adit, jadi frontline, downline langsung pun juga bisa ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya lanjut, di sini sudah ada beberapa chat lagi, yaitu pertanyaan ini akan saya ajukan kepada Mas Adit ya. Jadi, apakah Q12 untuk BFI atau GP untuk BBI itu pernah capai saja atau harus kualifikasi di tahun sebelumnya?
Oke, saya coba mencerna pertanyaannya dari Bapak Ibu Leader mengenai persyaratan yang berhak. Saya sampaikan bahwa yang berhak eligible, ini bukan persyaratan, jadi yang berhak mendapatkan bonus Bronze Foundation maupun bonus Bronze Builder. Jadi ada perbedaan antara mengenai yang berhak mendapatkan bonus Bronze Foundation. Jadi untuk yang mengenai yang berhak untuk mendapatkan bonus Bronze Foundation adalah EBO yang dimana tahun sebelumnya itu mencapai peringkat tertingginya 12%. Kemudian untuk yang Bronze Builder yang berhak mendapatkan bonus Bronze Builder ini yaitu EBO yang sejak September 2014 sampai dengan bulan di mana yang bersangkutan mendapatkan bonus Bronze Builder belum pernah mencapai Gold Producer pada tahun fiskal sejak September 2014 sampai dengan tahun berjalan di mana pada saat mencapai Bronze Builder Incentive. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Leader maupun Mbak Risti mungkin bisa menjawab. Oke, ini menyambung juga nih Mas Adit jadinya ya dengan pertanyaan berikutnya. Jadi kalau tahun fiskal 2018-2019 seseorang ini pernah 15%. Jadi tahun 2018-2019 pernah 15%, tahun 2019 tahun 2020 maksimal 12%. Apakah masih bisa mendapatkan BFI? Ya, sesuai yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tadi untuk mendapatkan bonus Bronze Foundation yaitu yang berhak adalah di tahun sebelumnya itu peringkat tertingginya 12%. Tadi disampaikan bahwa di tahun 2019 dan 2020 yang bersangkutan mencapai peringkat tertingginya 12%. Maka jawabannya benar, bisa mendapatkan dan berpeluang mendapatkan Bronze Foundation di tahun fiskal 2020-2021. Jadi yang dihitung adalah 2019-2020, bukan ya, 2018 ke 2019 ya? Ya, benar, Mbak Resti. Oke, terima kasih. Wah, masih ada lagi. Saya bacakan ya, ini untuk Mas Mirza. Iya. Untuk syarat PCS, apakah downline platinum bisa membantu PP atau pelanggan prioritas order di AFS atau ADC dengan catatan PP adalah milik dari downline kedalamannya? Jadi pertanyaannya mungkin saya ulangi ya Mbak Resti ya. Silakan. Apakah bisa dibantu untuk transaksi di AFS atau ADC? Yang pertama ya. Untuk kita sarankan, untuk jawabannya adalah kita sarankan untuk EBO atau pelanggan prioritas itu transaksinya bisa di mw.id. Kenapa? Karena memang dia harus untuk pelanggan prioritas kita mensyaratkan memberikan informasi dengan nomor telepon ya ketika untuk masuk untuk login saat loginnya. Sehingga kita wajibkan adalah untuk pelanggan prioritas sebenarnya bisa langsung mendaftarkan diri atau belanjanya bisa langsung di mw.id seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tadi apa, Mbak? Kalau saya bisa diulangi, Mbak. Iya, jadi tadi membantu order PP-nya di AFS atau ADC dengan catatan PP ini adalah milik dari downline kedalamannya. Seperti itu sih. Oh, milik dari downline kedalamannya. Bisa sih dibantu, dipandu, boleh. Nggak ada masalah. Yang penting adalah kita sarankan agar bisa terbiasa nih untuk menggunakan mw.id. Yang pertama adalah mulai dari pendaftarannya, kemudian mulai dari transaksinya. Seperti itu. Itu Mbak Resti. Terima kasih Mas Mirza atas jawabannya. Saya akan ke Mas Adit untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Dalam perjalanan 18 bulannya, EBO penerima BBI mencapai peringkat GP. Apakah bonus BBI-nya langsung berhenti atau tetap sampai maksimum 12 kali nih? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan tersebut, jadi
seiring 18 bulan perjalanan ini, selama IBU tersebut belum pernah mencapai gold producer di tahun sejak September 2014 sampai dengan sebelum mendapatkan BBI, jika pada tahun fiskal tersebut IBU mendapatkan BBI, kemudian 18 bulan ke depannya yang bersangkutan mencapai GP ataupun platinum dalam 18 bulan tersebut, maka jawabannya tetap bisa. Jadi bisa dapat GP ataupun platinum di tahun fiskal selama 18 bulan berjalan tersebut. Masih tetap mendapatkan BBI-nya, Bapak Ibu. Terima kasih. Kira-kira begitu. Jadi masih mendapatkan ya para leaders. Oke. Mas Mirza, ternyata pertanyaan yang tadi masih bersambung ya. Oke, saya akan bacakan. Jadi apakah downline baru below platinum pin level bisa memakai akun MWID-nya untuk membantu downline kedalamannya membelanjakan PT IDO dari downline kedalamannya tersebut? Oke, terima kasih Mbak Resti. Jadi langsung ke downline untuk membelanjakannya gitu ya, untuk pertanyaannya tadi dari IBO-nya ya. Jadi sebenarnya yang kita harapkan adalah sebenarnya dari pelanggan prioritas itu bisa belanja sendiri ya di MW.id. Jadi tanpa nanti dari upline platinumnya ataupun sponsornya yang membelanjakan. Jadi harapannya kita adalah karena kita juga akan ada promo-promo tersendiri ya untuk pelanggan prioritas Mbak Resti. Sehingga yang kita harapkan adalah pelanggan prioritas itu yang bisa langsung membelanjakan sendiri di MW.id. Apakah bisa dibantu untuk diorderkan? Sebenarnya dari kita sih kalau persyaratannya sih tidak ada yang membantah itu ya untuk melakukan pembelanjaan grup ataupun untuk pelanggan prioritasnya kita belanjakan. Tapi yang kita harapkan adalah pelanggan prioritas itu bisa melakukan pembelanjaan sendiri, Mbak. Itu Mbak di MW.id kita. Oke, jadi sebisa mungkin kita optimalkan pelanggan prioritas itu untuk mengorder sendiri melalui MW.id. Seperti itu ya. Ya. Oke, wah tidak terasa kita sudah 30 menit ngobrol-ngobrol membahas tentang CSI dan Bronze Foundation. Bila para leader masih ada pertanyaan, bisa lanjut ya. Jadi kita lanjut nih channelnya gitu, bukan lagi di Zoom. Tapi bisa mengirimkan email ke ID triptrainer@mw.com. Jadi pertanyaannya bisa dikirimkan ke situ. Jadi sekali lagi di ID triptrainer@mw.com seperti itu. Nah, agenda berikutnya yaitu para leader kita akan belajar di Google Classroom tentang apa itu leaders incentive. Oke, kalau begitu kita pamit dulu ya. Ada Mas Mirza, ada Mas Adit, dan saya. Kita pamit untuk sesi siang hari ini. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya. Salam sukses semuanya. Salam sukses, terima kasih. Terima kasih.